Halo teman-teman Motor Plus, jumpa lagi bersama saya Nurul. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas usia pakai part fast moving di motor kalian. Jadi sebenarnya part fast moving di motor ini berapa sih usia pakainya? Seperti kampas rem, cakram, busi, rantai, gear, kapan sih harus diganti teman-teman? Nah, di video ini kita bakal bahas lengkap satu persatu. Tonton video ini sampai selesai teman-teman. Yang pertama kita bakal ngebahas usia pakai kampas rem motor. Nah, berapa sih atau kapan sih sebenarnya kampas rem motor harus diganti? Menurut pabrikan sendiri, usia pakai kampas rem motor itu nggak ada patokannya teman-teman. Jadi karena banyak tergantungnya nih, tergantung bahannya keras atau enggak, tergantung cara berkendara kalian. Kalau kalian gaya berkendaranya cepat atau agresif, sering mengerem-ngerem mendadak, otomatis kampas rem motor bakal cepat habis. Begitu juga kalau bahannya pakai yang lunak. Jadi ada kampas rem tuh yang biasanya cepat habis terkena piringan, ada juga yang kampas remnya awet tapi piringannya kemakan. Nah, itu juga mempengaruhi usia pakainya. Makanya semua tergantung cara pakainya dan pilihan kampasnya. Nah, untuk mengetahui kampas rem kalian itu habis atau enggak, sebenarnya ada ciri-cirinya. Kalian bisa lihat ketebalannya. Caranya diintip nih. Diintip dari bagian belakang sebelah sini. Bakal kelihatan nih dari sini. Kampas remnya yang menempel ke bagian cakramnya itu masih tebal atau enggak. Atau biasanya kalau udah mulai tipis, dia bakal menimbulkan ciri-ciri nih seperti bunyi-bunyi krik-krik atau bunyi besi beradu saat rem ditekan. Makanya kalau udah muncul bunyi kayak gitu, baiknya kampas rem diperiksa dan diganti kalau udah habis. Nah, yang kedua kita bakal ngebahas tentang piringan cakram, piringan atau cakram sebenarnya nih. Jadi cakram ini juga bisa habis nih, tapi ini bukan termasuk part fast moving sebenarnya. Ini slow moving karena usia pakainya lumayan tinggi. Nah, sama kayak kampas rem, sebenarnya usia pakai si cakram ini juga nggak ada teman-teman. Jadi dia ini tergantung pemakaian dan tergantung cara berkendara kalian. Jadi gimana cara mengetahui si piringan cakram ini udah aus atau belum? Nah, si pabrikan sendiri sebenarnya udah kasih nih tanda. Di sini nih ada tulisan min TH 3 mm gitu kan ya. Berarti ini sebenarnya minimal thickness atau ketebalannya. Jadi rekomendasi pabrikan itu minimal ketebalan si cakramnya harus 3 mm. Kalau udah 3 mm berarti si cakram ini harus diganti karena demi keamanan. Takutnya mungkin takut patah atau kayak gimana teman-teman yang bisa mengganggu keselamatan kalian. Makanya kalau di cakram ini cara taunya itu tinggal lihat min TH-nya ini berapa mili dan diukur nih ketebalan si cakramnya teman-teman. Yang ketiga teman-teman, ini kita bakalan bahas soal lampu nih. Jadi lampu ini ada yang fast moving, ada juga yang slow moving. Kalau yang kayak di motor ini, Vario 160, ini termasuk slow moving nih teman-teman, karena sudah menggunakan tipe LED. Lampu LED ini daya tahannya bisa 60.000 jam pemakaian. Jadi tinggal kalian kalikan aja misalkan sehari 3 jam atau 4 jam pemakaian. Berarti berapa tahun tuh habisnya. Nah, beda lagi nih, kalau lampu pijar yang model bohlam itu usia pakainya cuma 500 jam aja teman-teman. Makanya nggak heran kalau sekitar 6 bulan atau belum setahun pemakaian, dia bakal udah mati. Selain lampu pijar yang biasa, ada juga lampu jenis halogen. Kalau jenis halogen ini usia pakainya lebih tinggi teman-teman. Dia 1000 jam pemakaian itu baru bisa mengalami putus atau bermasalah. Jadi itu tadi usia pakai si lampu di motor kalian. Nah, begitu juga soal usia pakai si lampu sen nih. Biasanya kan lampu sen ini masih pakai model bohlam pijar teman-teman. Tapi kenapa dia bisa lebih awet? Karena kan nyalanya jarang-jarang tuh. Jadi 500 jam pemakaian tapi dia kedip-kedip paling cuma 1-2 menit mati. Beda sama si lampu utama atau lampu rem yang nyalanya kan terus-terusan. Makanya nggak heran kalau lampu utama atau lampu rem itu lebih cepat putus dibanding lampu sen. Karena itu hitungannya berdasarkan jam pemakaiannya, bukan lama dipasang di motornya teman-teman. Yang keempat, part fast moving yang sering diganti di motor itu busi teman-teman. Nah, busi ini salah satu part yang harus diganti. Jangan tunggu mati baru diganti. Rekomendasi pabrikan buat busi standar bawaan motor ini 6.000 km pemakaian harus diganti teman-teman. Tapi beda lagi nih, kalau kalian pakai busi tipe platinum, usia pakainya bisa 30.000 km pemakaian. Atau mau naik lagi pakai yang iridium. Iridium itu 50.000 km pemakaian teman-teman. Tapi jangan salah juga, umur panjang itu juga berpengaruh pada harganya. Karena harga busi platinum dan iridium itu juga jauh lebih mahal dari busi bawaan motor.
Jadi kalau kalian pakai usi standar 6.000 km pemakaian harusnya diganti tuh teman-teman, supaya kinerja mesin kalian tetap optimal, bertenaga dan juga irit bahan bakar. Yang kelima teman-teman, ini adalah aki. Aki di motor juga ada usia pakainya, makanya jangan heran kalau seiring pemakaian aki bakal melemah dan bikin motor kalian susah di starter. Usia pakai aki ini menurut pabrikan itu bisa 2-4 tahun pemakaian teman-teman. Jadi tergantung juga gaya berkendara kalian. Sebenarnya bukan gaya berkendara sih, perilaku berkendara tepatnya teman-teman. Jadi antara motor, misalkan nih, saya bawa motor ini dari rumah ke kantor yang jaraknya 40 km sekali jalan, terus pulang 40 km lagi, berarti cuma 2 kali pakai starter. Nah itu usia akinya bisa panjang tuh, mungkin bisa 4 tahun pemakaian baru mengalami penurunan performa. Beda lagi nih, kalau kalian tipenya yang motor di rumah dipakai anak atau istri yang cuma ke warung, jalan, hidupin, mati, terus pindah lagi ke warung sebelahnya dimatiin. Nah itu bakal mempersingkat usia aki. Kenapa? Karena si aki punya beban besar buat menyalakan motor, tapi proses pengisiannya terjadi singkat, jadi belum keisi penuh, tapi udah dipakai lagi dengan beban yang lebih besar, makanya usia pakainya bisa menjadi lebih pendek teman-teman. Jadi 2-4 tahun pemakaian teman-teman. Yang terakhir teman-teman, kita bakal ngebahas tentang oli nih. Jadi di oli di motor itu ada 2 nih, kalau di motor Matic ada oli gardan dan ada juga oli mesin. Tapi kalau di motor 2 tak ada juga oli samping sebenarnya. Kalau oli mesin di motor itu biasanya umur pakainya tergantung klaim pabrikannya. Jadi setiap motor itu berbeda-beda. Kayak contohnya di motor Honda tuh, keluaran lama itu dia rekomendasi pabrikan 4.000 km harus diganti. Tapi motor-motor keluaran baru kayak Vario 160, PC 160, Beat itu bisa 6.000 km pemakaian. Makanya kalian tuh cek juga buku panduan manual booknya dari motor kalian, dicek tuh kira-kira rekomendasi pabrikannya berapa kilometer, apakah 4.000 atau 6.000. Tapi rata-rata tuh 4.000 km pemakaian oli mesin harus diganti teman-teman. Kalau oli gardan berapa sih? Kalau oli gardan itu sebenarnya kelipatannya 2 kali teman-teman. Jadi kayak kalian 2 kali ganti oli mesin, disarankan kalian mengganti oli gardannya. Berarti kalau motor-motor yang 4.000 km pemakaian, berarti setiap 8.000 km pemakaian disarankan kalian juga melakukan penggantian oli gardan. Nah itu tadi video singkat tentang umur pakai part fast move ini motor. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa juga follow IG kita di Giwat Tips Motor dan follow juga channel kita kalau kalian belum follow. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Bye bye.